Ada Apa Dengan Cinta? Film yang dirilis pada bulan Februari 2002 ini, film yang digarap oleh Rudi Sudjarwo, diproduseri oleh Mira Lesmana dan Riri Riza. Tentu dua nama orang ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mereka ini sudah menelurkan film-film bagus pada masanya. Sebut saja Petualangan Sherina, Laskar Pelangi, dan masih banyak yang lainnya. Ada Apa Dengan Cinta sendiri berkisah tentang kehidupan seorang gadis remaja bernama Cinta. Cinta memiliki 4 orang sahabat yang sudah berikrar akan setia selamanya. Hingga pada suatu hari Cinta berubah karena jatuh cinta pada pemuda tampan yang tidak lain tidak bukan dia adalah Lor Rangga. Agar tidak buang-buang waktu daripada kalian lama menunggu dan saya terus berbacot ria, siapkan cemilan dan kopi agar nontonnya nyaman dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di film ini. Mulai dari pemeran laki-laki utama paling ganteng di film ini. Ya, benar sekali, Mang Diman. Saat itu adalah deadline terakhir pengiriman puisi untuk lomba puisi tahunan. Dan Pak Wardiman yang dekat dengan Rangga memutuskan mengirimkan puisi buatan Rangga ke panitia. Singkat cerita, hari pengumuman tiba. Semua siswa sangat yakin bahwa Cinta akan memenangkan kembali lomba puisi tahunan itu. Murid yang menonton mulai meneriakkan nama Cinta. Tetapi panitia memutuskan bukan Cinta yang memenangkan lomba puisi tahun ini, melainkan pemenangnya adalah Lor Rangga Sunda Empire. Cinta terlihat cukup kaget dengan hasil perlombaan tersebut. Begitupun dengan murid lainnya. Yang anehnya, Lor Rangga tidak menerima kemenangan tersebut karena dia merasa tidak pernah mengikuti lomba. Saya nggak pernah ikutan lomba. Karena penasaran, Cinta mulai membaca puisi Rangga secara berulang-ulang. Dia mulai penasaran dengan sosok bebengetan Lor Rangga. Dia memutuskan untuk menemui Rangga guna memberikan ucapan selamat sekaligus mewawancarainya untuk mading mingguan. Kenapa dia nggak pernah ngasih tulisan ke mading kita? Cinta lantas mendatangi Rangga yang sedang berada di perpustakaan. Saat bertemu Rangga untuk pertama kalinya, Cinta mengucapkan selamat atas kemenangan Rangga. Gue mau ngucapin selamat ya buat lo. Selamat kenapa? Tetapi Rangga malah menanggapinya dengan sinis. Cinta langsung mengutarakan niatnya untuk mewawancarai Rangga. Sayangnya Rangga menolak mentah-mentah permintaan Cinta. Karena sejak awal Rangga tidak pernah merasa ikut lomba puisi. Cinta malah disuruh untuk mewawancarai panitianya. Mendengar hal itu, Cinta seketika ingin belajar kamehameha. Jurinya ya lo yang menang. Ya kalau gitu wawancara aja dewan jurinya. Hah? Maksud lo? Cinta yang murka menumpahkan unek-uneknya ke sahabatnya. Dia heran kok ada orang yang sikapnya dingin, sombong dan sok sastrawan. Namun meskipun Cinta menjelek-jelekan Rangga di depan temannya, dia justru kelihatan tertarik dengan sosok seorang Lor Rangga. Tidak lama kemudian datang si Borne. Dia adalah laki-laki yang naksir Cinta. Borne mengajak Cinta nonton sore nanti. Tapi Cinta menjanjikan akan mengabarinya lagi nanti sore. Sorenya Alia menelpon Cinta. Alia ini sahabat Cinta yang punya masalah dengan kehidupan keluarganya. Bapaknya temperamen dan sering melakukan KDRT terhadap dia dan ibunya. Alia berniat curhat ke Cinta, tapi malah Cinta yang ngeluh tentang sikap Rangga. Akhirnya Alia urung menceritakan masalahnya ke Cinta. Lo yang lagi bermasalah ya? Berlanjut, ke Cinta pun pergi bersama Borne. Tapi bukan untuk nonton, melainkan mencari buku berjudul Aku. Buku itu adalah buku bacaan Rangga. Ini menjadi bukti bahwa Cinta menaruh perhatian besar kepada Rangga. Keesokan harinya, Cinta mengirimi surat ke Rangga. Entah apa isinya, tapi yang jelas isinya itu membuat Rangga emosi dan mendatangi Cinta. Bisa ngomong sebentar? Pertengkaran di antara keduanya pun tak terelakkan. Cinta yang berusaha santuy tapi nggak sambil sebat
malah membuat Rangga emosi. Rangga akhirnya bersedia diwawancarai, tapi Cinta malah balik marah karena madingnya sudah mau terbit. Basi, madingnya udah siap terbit. Rangga pun pergi meninggalkan Cinta. Dia tidak sadar bahwa buku kesayangannya jatuh. Cinta lantas mengambil buku tersebut. Dia mulai membaca isinya, menyelami setiap puisi yang ada di buku tersebut. Setelah memfotokopi bukunya, Cinta mengembalikan buku tersebut ke Rangga dengan secari kertas bertuliskan, "Bila emosi mengalahkan logika, terbuktikan banyak ruginya." Lalu Rangga mendatangi Cinta dan berterima kasih. Dari sinilah mereka mulai dekat. Terlebih Rangga menawari Cinta untuk hunting buku bekas di Afrika Selatan. Sore pun tiba. Rangga dan Cinta terlihat sedang menyeberangi jalan menuju Kuitang. Rangga tiba-tiba memegang tangannya Cinta. Eits, jangan dikira lo Rangga Sagne ya. Itu cuma nuntun Cinta untuk nyeberang doang sob. Jangan salah sangka. Sesampainya di toko, Rangga memperkenalkan Cinta ke penjaga toko yang merupakan temannya. Lantas Cinta melihat buku-buku bekas sementara Rangga berbincang dengan penjualnya. Tak lama kemudian, Cinta ingat dia memiliki janji untuk menonton band bersama 4 ekor sahabatnya. Ia pun pamit ke Rangga. Tapi Rangga menuduh Cinta sebagai orang yang tidak mempunyai prinsip. Masa baru keluar sebentar bersama Rangga karena sudah ada janji dengan sahabatnya, malah langsung pergi begitu saja. Mereka pun kembali ribut tapi tak sampai baku hantam. Gue buang-buang waktu sama lo. Akhirnya Cinta datang ke konser band tersebut dan nonton bersama teman-temannya. YouTuber bang. Masuk konten nih, nggak masuk konten nih ya. Malamnya Alia datang ke rumah Cinta. Keduanya pun curhat, tapi tanpa sadar Cinta keceplosan kalau dia baru saja jalan bareng Rangga tadi sore. Cinta lantas meminta Alia untuk merahasiakan hal tersebut dari Carmen, Mili, dan Mauro Camoranesi. Apalah, jadi tadi lo pergi sama Rangga? Keesokan harinya, Rangga mendatangi Cinta yang lagi asyik nonton pertandingan basket. Rangga bermaksud meminta maaf atas kejadian di Kuitang kemarin. Namun Rangga malah salah bicara, kemudian mereka malah bertengkar lagi. Memang laki-laki selalu salah, bangsat. Terus sekarang lo udah berani-berani vonis kita gak punya kepribadian, gak prinsipil. Borne yang cemburu mendatangi Rangga di ruang Mang Diman. Dia lantas meminta Rangga untuk menjauhi Cinta. Perkelahian untuk memperebutkan siapa yang terkuat di sujuran pun terjadi. Anjir, salah film. Parah nih si Borne, mainnya keroyokan. Sejak kejadian hari itu, Rangga menghilang dari sekolah. Cinta yang merasa kehilangan sosok Rangga pun mencarinya ke kelas-kelas, tapi ternyata dia memang tidak masuk. Pulang kampung kali, ke Mars. Cinta lalu pergi bertanya ke Mang Diman. Setelah mendapatkan informasi, Cinta mengunjungi rumah Rangga. Di rumah Rangga, Cinta berkenalan dengan bapaknya yang mantan pegawai pemerintah. Bapak Rangga ini diceritakan sebagai sosok pembangkang yang tidak suka dengan birokrasi. Meski sudah memasuki era reformasi, tetapi tekanan pemerintah tetaplah ada. Monyet, katanya kamu mau masak. Dan hal menarik adalah ayah Rangga memanggil Rangga dengan sebutan monyet. Rangga dan Cinta lantas masak untuk makan sore itu. Ini adalah menjadi kali pertama Cinta main di dapur. Rangga pun lantas mengejek Cinta yang tidak bisa masak. Saat di meja makan, rumah Rangga tiba-tiba dilempari bom molotov oleh orang yang tak dikenal.
Bapaknya bilang memang sudah waktunya mereka pindah demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, Rangga mengajak Cinta untuk ngedate secara resmi. Lagi-lagi Cinta harus berhadapan dengan teman-temannya. Cinta terpaksa berbohong dia sedang tidak enak badan dan tidak bisa nongki-nongki cantik bersama sahabatnya. Kayaknya gak usah ikutan deh. Terlalu nih, habis tiba-tiba kepala jadi pusing banget nih. Sesaat sebelum berangkat, Alia menelpon Cinta. Ia ingin sekali curhat ke rumah Cinta. Tapi sayang, Cinta memintanya untuk tetap di rumah karena Cinta akan pergi bersama Rangga. Ya udah gini deh. Abis ini gue ke rumah lo deh ya. Cinta akhirnya pergi ke kafe bersama Rangga. Mereka menonton musik di sana. Cinta dipaksa untuk tampil. Ia lantas mempersembahkan puisi Rangga di atas panggung. Di sisi lain, Alia mengalami depresi berat karena ayahnya. Ia mengurung diri di kamar mandi. Setelah dari kafe, Rangga dan Cinta memutuskan pulang, tapi mereka tidak mendapatkan taksi karena waktu itu belum ada Gojek, Grab ataupun Pack taksi ya. Boleh nanya nggak? Boleh. Mau nanya soal ibu saya? Oke, lanjut ya. Akhirnya mereka pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah Cinta, menanyakan perihal keluarga Rangga. Rangga menjelaskan bahwa dia tidak pernah membahas masalah keluarganya ke siapapun kecuali Mang Diman. Dan Cinta menjadi orang kedua yang tahu tentang keluarganya. Rangga lantas meminta Cinta untuk masuk karena sudah malam. Saat itu Cinta kaget karena ayah dan ibunya sudah berpakaian rapi. Mereka mengajak Cinta untuk ke rumah sakit menjenguk Alia yang mencoba bunuh diri. Di rumah sakit, ketiga sahabatnya memandang Cinta dengan sinis. Mereka menangisi Alia yang sedang berbaring tak sadarkan diri. Mereka menuduh Cintalah penyebab Alia mencoba bunuh diri. Maura Camoranesi lantas menyuruhnya pulang. Gue ketemu sama Alia, nggak bisa. Dia lagi nggak stabil. Lo nggak usah ganggu dia dulu deh, mendingan. Cinta sangat terguncang dengan kejadian itu. Ia menyesali kebohongannya yang berujung pada peristiwa percobaan bunuh diri Alia. Akhirnya Cinta meminta Rangga untuk tidak mendekatinya lagi. Cinta menganggap kehadirannya membuat ia berubah. Susah ya jadinya, pilih sahabat atau pacar. Seperti kalian, pilih laki-laki atau banci. Gue berubah jadi orang yang beda. Rangga pun menyetujui permintaan Cinta, tapi ia memberi syarat. Jika mereka menjaga jarak, maka tidak ada lagi permintaan maaf di antara mereka berdua. Hari itu akhirnya Alia sadar. Cinta lantas meminta maaf atas kejadian yang menimpa Alia, sekaligus dia mau kasbon gocap. Ia pun mengakui bahwa ia pergi bersama Rangga. Tanpa sepengetahuannya, Mili, Maura, dan Carmen ada di belakangnya mendengarkan semua ucapan Cinta. Sahabatnya tentu sangat kaget karena yang mereka tahu Cinta sangat membenci Rangga. Tapi Cinta mengatakan semua hubungannya sudah berakhir dan ia memilih sahabatnya. Mereka pun saling berangkulan. Padahal nggak usah kaget ya. Kecuali Cinta jalan sama Mang Diman gitu ya. Atau sama saya. Cinta yang mencoba move on dari Rangga pergi bersama Borne. Tapi akhirnya dia tahu perbuatan Borne yang telah mengeroyok Rangga waktu itu. Cinta marah besar dan meninggalkan Borne. Mungkin si Borne itu orangnya peltu ya. Nempel langsung bitu. Jadi Cinta nggak mau. Oke, kembali ke ceritanya ya. Cinta mulai uring-uringan. Ia sejujurnya sangat mencintai Rangga, tapi dia tidak ingin hubungannya dengan Rangga merusak persahabatannya. Sementara itu Rangga juga galau dengan perasaannya. Ia ingin memberitahukan rencananya untuk pindah ke New York sebelah Bogor, tapi ia mengurungkan niatnya. Keempat orang sahabatnya bingung melihat tingkah laku Cinta yang selalu murung. Mereka menanyai apakah Cinta mencintai Rangga dan Rangga mencintai Cinta dan Cinta menjadi cinta. Anjir, jadi kebanyakan cinta ini mah. Mereka lantas meminta Cinta untuk jujur dengan perasaannya.
Jika ia mencintai Rangga, ia harus mengungkapkan perasaannya secepat mungkin. Sayangnya, Cinta masih ragu. Tapi Carmen menasihatinya ia harus bertindak cepat karena Rangga sudah berpamitan dengan Mang Diman. Gue takut lo semua bakal ninggalin gue kalau gue sama dia. Mereka lantas bertanya ke Mang Diman, kemana Rangga akan pergi? Mang Diman bilang bahwa Rangga akan pergi ke Amerika, ke New York. Mereka berencana menyusul Rangga ke bandara, tapi mobil Mili tidak bisa keluar karena mobil yang lainnya menghalangi parkirnya. Kebetulan Mamet muncul di sana. Lantas mereka meminjam mobil Mamet untuk menyusul Rangga ke bandara. Sesampainya di bandara, mereka dihalangi oleh petugas bandara untuk memasuki area steril penumpang. Tapi Alia mencoba bernegosiasi dengan petugas tersebut hingga akhirnya Cinta diizinkan masuk. Cinta langsung tancap gas mengejar Rangga dan ia berhasil menyusul Rangga sebelum ia memasuki tempat boarding pesawat. Mereka pun berbincang. Cinta mengutarakan perasaannya bahwa ia sedang cepirit. Rangga pun demikian. Cinta lantas meminta Rangga untuk tidak pergi. Sayangnya Rangga tidak bisa mengiyakan, ia harus tetap pergi ke Amerika. Rangga lantas memberikan buku catatannya dan meminta Cinta untuk membaca halaman terakhir. Ia lantas memberikan cipokan perpisahan. Seger. Di perjalanan pulang, Cinta membaca buku harian tersebut. Rangga menjanjikan bahwa ia akan kembali untuk mempertanyakan Cinta kepada Rangga. Apakah dia mencintai Rangga dengan penuh cinta, jadinya cinta semua. Anjir. Gua pusing nih. Cerita pun berakhir. Terima kasih kepada kalian sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian yang jomblo diberikan pasangan setelah nonton video ini. Amin ya Allah. Dan dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tetap Mang Diman lah paling ganteng. Oke, sekian dan see you, goodbye.